Ini sejumlah anggota panitia khusus hak angket KPK mengunjungi para narapidana kasus korupsi di Lapas Sukamiskin Bandung. Mereka ingin mengkonfirmasi terkait adanya kejanggalan prosedur pemeriksaan oleh KPK. Di sisi yang lain, adanya pansus hak angket KPK dinilai sebagai upaya pelemahan terhadap KPK. Sejumlah dukungan moral pun berdatangan untuk komisi anti rasuah ini. Setelah melakukan pertemuan tertutup dengan BPK, sejumlah anggota panitia khusus hak angket KPK bertandang ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung, Jawa Barat. Kunjungan itu dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Agun Gunanjar Sudarsa. Selain Agun, ada 8 anggota Pansus lain yang juga berkunjung ke Sukamiskin. Di antaranya Muhammad Misbakun dari fraksi Golkar, serta Masinton Pasaribu dari fraksi PDI Perjuangan. Masinton menjelaskan kunjungan ke lapas dimaksudkan untuk menggali informasi proses pemeriksaan penyidikan oleh KPK dari para narapidana kasus korupsi. Rencananya, Pansus akan mengadakan audiensi terbuka. Ada beberapa laporan ke kami di posko panitia angket, ya berkaitan dengan merasa ada kejanggalan-kejanggalan dalam prosedur tersebut, prosedur pemeriksaan, penyelidikan maupun penyidikan. Nah maka kami memastikan informasi tersebut kemari benar enggak itu gitu ya. Jadi kami melakukan semacam konfirmasi lah, check and recheck. Kejanggalannya apa sih Bang? Apa? Ada yang kejanggalan, salah satu kejanggalan. Ya ada yang dikasih obat katanya. Siapa itu? Apa? Ya saya nggak sebut lah. Nah teman-teman juga pasti nanti tahu. Kunjungan ini merupakan salah satu langkah yang diambil oleh Pansus untuk mengevaluasi kinerja KPK. Oleh sejumlah kelompok, hal ini dipandang sebagai upaya pelemahan KPK. Dukungan untuk Komisi Anti Rasuah ini pun berdatangan, salah satunya dari perwakilan guru besar anti korupsi. Dukungan disampaikan oleh perwakilan 400 guru besar anti korupsi saat menemui Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki di kantor staf Presiden Jakarta Pusat. Mereka memprotes hak angket yang digulirkan DPR kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Di dalam hal ini kami pun satu garis lah, karena memang pemerintah juga sangat memerlukan agar KPK ini makin kuat kan. Karena kalau tidak pekerjaannya juga sangat besar kan. Ya di dalam hal ini pemerintah juga ingin memperkuat ekonomi tentunya kan. Jangan ada distorsi menjadi ekonomi ekonomi high cost gitu ya. Salam anti korupsi. Lihat lawan. Berbagai cara dilakukan untuk menjegal Komisi Anti Rasuah dalam memberantas aksi para koruptor. Namun, tidak sedikit masyarakat yang berdiri di belakang KPK untuk terus memberi dorongan melawan tikus-tikus berdasi. Yosis Esbaniagewab, CNN Indonesia. Sudah ada rekan saya Fani Imaniar yang saat ini berada di gedung KPK Jakarta untuk mengetahui bagaimana kira-kira respon KPK melihat pansus atau manuver dari pansus angket KPK di DPR ini. Saya akan tanya ke Fani. Selamat sore Fani, apa respon dari juru bicara KPK mungkin atau pimpinan KPK melihat manuver-manuver dari pansus KPK ini yang mencoba untuk menggali informasi dari para terpidana kasus korupsi? Ya, selamat sore Budi. Memang rencana dari Pansus Hak Angket KPK Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Republik Indonesia yang mana pada hari ini berhasil melaksanakan kunjungan mereka ke Lapas Sukamiskin Bandung sempat atau masih sampai dengan saat ini menuai banyak sekali reaksi yang cukup beragam dari berbagai pihak. Salah satunya dari Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri sebagai target utama dari Pansus tersebut. Dan memang sebelumnya atau kemarin Ketua KPK Agus Raharjo sempat mengatakan tanggapannya terkait dengan rencana kunjungan dari Pansus Hak Angket KPK ini, yang memang dalam testimoni mereka mengatakan mereka ingin bertemu dengan narapidana-narapidana yang sudah pernah dijebloskan oleh KPK terkait dengan kasus-kasus dugaan korupsi yang selama ini mereka pernah atau KPK tangani sebelumnya. Dan Agus Raharjo sendiri mengatakan tidak ambil pusing. Ia mengatakan ia dan juga internal KPK lebih memfokuskan atau lebih ingin berkonsentrasi terhadap dengan proses kasus-kasus dugaan korupsi yang saat ini mereka tangani. Salah satunya adalah kasus dugaan mega korupsi pengadaan proyek KTP elektronik atau IKTP yang memang cukup membuat
sebagian besar dari anggota Dewan saat ini kalang kabut atau kebakaran jenggot. Dan tidak berbeda atau cukup senada sebuah pernyataan dilontarkan oleh mantan Ketua KPK Bushro Mukodasari ini, Budi, di mana ia mengatakan atau mempertanyakan ada apa di balik maksud dari kunjungan Pansus Hak Angket KPK ini ke Lapas Sukamiskin khususnya, dan nantinya atau juga berencana mengunjungi rutan Pondok Bambu. Dan ia mempertanyakan esensi apa saja yang dimaksudkan untuk mengunjungi narapidana-narapidana yang sudah ada di lapas saat ini. Walaupun memang pernyataan dari salah satu politisi PDIP yang juga ikut turut dalam kunjungan, Masinton Pasaribu, menyatakan bahwa maksud dari Pansus Hak Angket KPK untuk bertemu dengan para narapidana ini adalah untuk menelisik lebih lanjut apa ada benar dugaan kekerasan yang selama ini dilakukan oleh penyidik KPK dalam proses penyidikan terhadap narapidana-narapidana tersebut. Bahkan sempat ada yang mengatakan mereka atau salah satu dari mereka pernah diberikan obat selama proses penyidikan berlangsung. Namun ini memang diperlukan adanya penyidikan yang lebih lanjut, baik dari pihak yang berwajib khususnya terhadap dugaan-dugaan kejahatan yang dilakukan oleh penyidik KPK selama proses penyidikan tersebut berlangsung. Sementara walaupun adanya banyak gelombang ketidakpercayaan tersebut, dukungan-dukungan dari komunitas masyarakat khususnya masih terus mengalir ke Komisi Anti Rasuah, di mana hari ini saja sudah ada dukungan atau turut hadir para tokoh dari tokoh lintas agama yang menyatakan dukungan mereka terhadap kinerja KPK untuk terus memberantas korupsi. Tokoh lintas agama yang juga salah satu dari mereka adalah Gus Solah, kemudian juga Gus Yusron, Agus Susanto, Renaldi dan juga Lydia Nababan ini menyatakan dukungan mereka kepada KPK untuk terus melanjutkan penyidikan mereka terhadap kasus-kasus dugaan korupsi yang semakin marak di negeri ini. Dan mereka sempat menyatakan juga bahwa memang ada upaya-upaya atau tidak bohong, memang ada upaya-upaya untuk melemahkan KPK. Dan Gus Solah khususnya menyatakan ia menyayangkan adanya upaya-upaya atau ketidakharmonisan antara beberapa lembaga negara yang seharusnya saling bahu-membahu dalam memberantas kasus korupsi, bukan saling melemahkan satu sama lain, sementara para koruptor tertawa di balik permusuhan di lembaga-lembaga negara ini. Budi. Fani, selain saya akan tanya apa tanggapan KPK sebenarnya tentang adanya tuduhan-tuduhan seperti tadi Anda jelaskan bahwa ada indikasi tuduhan-tuduhan atau misalnya indikasi bagaimana ketika proses pemeriksaan KPK melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Apakah ada bantahan yang clear dari pihak KPK sendiri terhadap tuduhan atau informasi ini? Dan kemudian kami juga mendapatkan informasi beberapa waktu ke depan ini atau sebentar lagi pihak pimpinan KPK sendiri akan menetapkan satu lagi tersangka kasus KTP elektronik. Seberapa benar informasi ini, Fani? Ya Budi, tadi Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan kepada awak media bahwa memang ada tanggapan atau pernyataan mengenai tudingan-tudingan yang selama ini bergulir ke tubuh KPK. Dan tudingan terakhir memang muncul dari salah satu anggota Dewan yang menyatakan proses pengadaan atau penyidikan dari kasus dugaan korupsi atau mega korupsi IKTP ini merupakan akal-akalan dari KPK saja. Namun sekali lagi Agus Raharjo menyatakan dengan tegas bahwa KPK tidak ambil pusing. Boleh saja orang mengatakan hal seperti itu, namun proses penyidikan yang selama ini atau proses hukum yang atau saat ini sedang berlangsung wajib untuk dihormati oleh semua pihak, karena memang semua pembuktian atau semua alat bukti sudah masuk ke persidangan terkait dengan terdakwa dari Irman dan juga Sugiharto, dan khususnya tersangka dari Andi Narogong saat ini juga masih terus digulirkan, dan seharusnya untuk semua pihak yang tersangkut atau telah disebutkan dalam berkas dakwaan tersebut juga harus sama-sama untuk menghormati proses hukum yang sedang berlaku saat ini. Sementara untuk Agus Raharjo juga menambahkan bahwa memang secara tidak langsung ia menyatakan ada pihak atau ada nama yang dalam waktu dekat ini akan ditetapkan sebagai tersangka baru dari proyek IKTP. Dan ada kata-kata yang cukup menarik yang bisa kita ambil dari perkataan atau pernyataan dari Agus Raharjo pada hari ini, di mana nama yang nantinya akan disebutkan ini akan menimbulkan sebuah gegap gempita. Kegegap gempitaan ini tentu saja dinilai oleh sebagian orang merupakan sebuah indikasi yang tidak langsung menyatakan bahwa nama ini merupakan atau diduga menjadi salah satu
tokoh yang mempunyai peran cukup penting dalam kasus dugaan atau kasus mega korupsi yang merugikan negara sebanyak hampir 3 triliun rupiah ini. Kita akan tunggu terus kabar selanjutnya mengenai siapa nama yang akan disebutkan sebagai tersangka baru dalam proyek IKTP ini, Budi. Baik Fani, kita akan terus menunggu bagaimana perkembangan terkini hasil penyidikan KPK terkait kasus KTP elektronik. Mudah-mudahan apa yang tadi dikatakan Agus Raharjo bisa segera diumumkan kepada publik sehingga publik kemudian semakin merasa bahwa KPK betul-betul serius ingin menuntaskan kasus mega korupsi KTP elektronik ini. Kami akan terus menanti informasi dari Anda, Fani Maniar. Terima kasih Fani.